Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada henti-hentinya mencurahkan nikmat kepada kita semua. Nikmat yang menuntut kita untuk senantiasa mensyukurinya dengan senantiasa meningkatkan takwa dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hal yang menunjang kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah adalah talabul ilmi, yaitu menuntut ilmu agama, yang dengannya nanti kita meraih kebaikan yang banyak, yang akan senantiasa mengingatkan kita di saat lalai, di saat tergelincir. Ilmu yang bermanfaatlah yang akan setia menemani kita. Makanya Rasulullah SAW senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memulai kajian kita dari kitab Al-Qawaidu Al-Muslah, yaitu kaidah-kaidah yang berisi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita lebih mengenal zat yang kita ibadahi, zat yang memberikan rezeki kepada kita, maka akan bertambahlah pula pengagungan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering sekali Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an di akhir-akhir ayat beliau menyebutkan nama-namanya yang begitu banyak, karena Allah Subhanahu wa taala senang dikenal oleh hambanya. Karena jika seseorang menjalankan hidup di dunia ini dengan menyertakan setiap keadaan yang dia alami, senantiasa bersandar dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bahagia apapun kondisi. Tak kala dia kekurangan rezeki gitu, kesempitan rezeki yang dia alami, maka dia harus yakin bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Al-Ghani, Al-Wahhab. Tak kala dia ingin dikuasai oleh musuh, baik itu dari barat sana atau dari mana saja, maka dia harus yakin bahwa Allah itu Maha Qawi, Dzul Quwwatil Matin, Maha Al-Qadir untuk mengalahkan musuh-musuh kaum muslimin. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala begitu banyak yang kita bisa gunakan dalam beribadah kepadanya. Nah, kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau memulai pendahuluan kitab ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ila akhir. Ini merupakan khutbatul hajah. Kebiasaan bagi penulis ataukah khatib memulai dengan khutbah hajah ini. Karena ini merupakan sunnah Rasulullah. Sebelum menyampaikan hajat atau kabar yang akan disampaikan, beliau awali dengan apa? Khutbah hajah ini. Wa ba'du fa innal imana bi asma'illahi wa sifatihi ahadu arkanil imani billahi. Wa hiya al imanu bi wujudillahi wal imanu bi rububiyyatihi wal imanu bi uluhiyyatihi wal imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Kata penulis, sesungguhnya keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah salah satu rukun dari keimanan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini mencakup 4 hal. Yang pertama adalah kita beriman tentang wujud keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Pak kita melihat adanya Allah? Apakah kita pernah melihatnya? Apakah para nabi dan para rasul pernah melihatnya? Enggak.
Kita menyaksikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat kauniyah. Apa itu Pak ayat-ayat kauniyah? Berupa ciptaan-ciptaannya yang maha besar gitu ya. Seperti langit, arsy, bumi. Maka secara akal Al-Khaliq min babil akbar, lebih besar daripada yang dia ciptakan, lebih agung daripada yang dia ciptakan. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa dia memiliki sifat wujud, enggak. Ini hanya sekedar min babil khabar. Karena dengan adanya pencipta mengharuskan adanya yang diciptakan. Ini suatu Pak, kelaziman. Ada yang diciptakan menunjukkan ada sang pencipta. Karena enggak mungkin alam semesta ini yang begitu tersusun rapinya tidak ada yang menciptakan. Atau dia ada begitu saja. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Maka jawabannya pastilah ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kandungan iman kepada Allah adalah al-imanu bi rububiyatihi, yaitu mengimani bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta ini, yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, menurunkan hujan. Ini adalah rububiyah. Yaitu kita meyakini perbuatan-perbuatan Allah yang khusus bagi Allah. Dan ini tidak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah. Contoh, kita yakini bahwa di Banjarmasin sana ada yang mengatur, ada yang menurunkan hujan. Di Balikpapan juga ada. Maka ini tidak benar. Yang mengatur hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Pak, seandainya ini Allah berdalil dengan akal ya. Seandainya di alam semesta ini ada dua Tuhan, ada dua pengatur, niscaya dua pengatur ini saling saling bentrok, saling ingin menguasai satu sama lain, dan saling mengambil wilayahnya masing-masing. Sebagaimana keadaan raja-raja yang ada di bumi. Maka Tuhannya orang Cina membawa ke sana dikit wilayahnya bagian mana gitu. Tuhannya juga orang India di sana, Tuhannya orang Islam juga begini. Padahal ini tidak terjadi di alam semesta ini. Menunjukkan yang mengatur hanya satu, yaitu Qul huwallahu ahad. Kemudian kandungan al-imanu billah yang ketiga adalah al-imanu bil uluhiyatihi, yaitu mengimani bahwa seluruh ibadah itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah Dzul Uluhiyah, pemilik ibadah. Pemilik apa, Pak? Pemilik ibadah. Kenapa ibadah yang kita lakukan hanya diperuntukkan untuk Allah, Pak? Karena suatu keharusan bahwa orang yang memberikan kenikmatan, maka kepadanya lah kita peruntukkan ketaatan, kan? Gak usah jauh-jauh, Pak. Kita sebagai seorang karyawan saja, yang setiap bulan dikasih gaji sama bos gitu ya, sama direktur atau pemilik perusahaan. Kala pemilik perusahaan ini mengatakan, kamu kerjakan ini ya. Dia nggak mau. Saya nggak mau, saya mau kerja di sebelah aja. Padahal yang ngasih gaji dia, kan. Wajar nggak kira-kira bos ini marah, mungkin memecat atau nggak ngasih gaji. Wajar kan? Karena Anda diberikan kenikmatan berupa gaji bulanan, sementara Anda tidak taat, malah melanggar, tidak mengerjakan perintah. Paham? Berarti Anda adalah orang yang bukan kerja di wilayah orang tersebut.
kita sebagai seorang hamba yang segala kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya kita adalah harus menghambakan diri kepadanya dengan beribadah, baik itu menjalankan perintah ataukah menjauhi larangan. Kemudian yang terakhir adalah al-imanu bi asma'ihi wa sifati, yaitu mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Dengan cara apa, Pak? Menetapkan apa yang datang dari Al-Qur'an dan apa yang datang dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa membagaimanakan, tanpa menghilangkan maknanya, tanpa merubah dan tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kalau Allah mengabarkan kepada kita bahwa Dia memiliki wajah, memiliki tangan, memiliki kaki, maka kita cukup meyakini adanya sifat Allah tersebut. Tanpa perlu kita bayangkan di pikiran kita, kaki Allah, wajah Allah, tangan Allah. Karena untuk membayangkan sesuatu, pastilah sesuatu itu pernah kita lihat kan? Coba kalau saya suruh bayangkan, Pak, bayangkan bayangkan bidadari yang ada di surga. Pasti Bapak akan terbayang putri Indonesia mungkin, atau istri tetangga yang cantik mungkin. Karena akal kita itu terbatas terhadap sesuatu yang pernah dilihat saja. Jadi kita cukup mengimani, adapun kaifiat, hakikat tangan, wajah, kaki Allah Subhanahu wa taala, itu hanya Allah yang tahu. Nah, urusan kaifiat, hakikat seperti ini kita tafwid, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara makna kita pahami. Kita pahami dari sisi Dari sisi bahasa. Karena Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, maka kita pahami dengan bahasa Arab, baik itu belajar bahasa Arab atau dari terjemahan atau tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Nah, begini cara kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, wa tauhidullahi bihi ahadu aqsamit tauhidis salasati. Tauhidur rububiyati wa tauhidul uluhiyati wa tauhidul asma'i was sifat. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari macam tauhid yang tiga itu. Karena tauhid itu ada tiga, Pak. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, pembagian tauhid tiga seperti ini, apakah ada dalilnya dari Al-Quran? Kalau dalilnya, Pak, secara tekstual gitu, nggak ada yang menyebutkan bahwa tauhid itu terbagi tiga. Ini 1, 2, dan 3. Nggak ada. Tapi pembagian ini diambil dari istiqra' wa tatabbu. Membaca ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah, terus disimpulkan. Disimpulkan bahwa tauhid itu ada 3. Ibnul Qayyim rahimahullah membagi tauhid menjadi 2. Tapi itu sama pembagiannya dengan 3. Famanzilatuhu fid dini aliyatun wa ahimmatuhu azimatun wa la yumkinu anna ahadan ya'budullaha ala wajhil akmali hatta yakuna ala ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Maka kedudukannya di dalam agama sangatlah tinggi dan sangat agung. Dan tidak mungkin seseorang itu beribadah kepada Allah, Pak, secara sempurna hingga dia mengilmui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, Pak, kalau kita beribadah tanpa kita ketahui zat yang kita ibadahi, maka ada yang kosong dari Dari jiwa kita. Apa yang kosong kira-kira, Pak? Pengagungan dan kecintaan.
Coba Bapak mencintai atau mengagumi seseorang tapi nggak pernah melihat sosok tersebut, nggak pernah mengenal, nggak pernah berhubungan dengan Anda. Maka terasa apa? Terasa hampa ubudiyah, penghambaan tersebut. Makanya di akhir surah At-Talaq Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalam isinya, Pak. Itu tujuannya hanya satu. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Bahwa tujuan penciptaan manusia dan semua yang ada di alam semesta ini, Pak, tujuannya hanya satu, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mengetahui Allah itu maha mampu dan segala ilmunya meliputi segala sesuatu. Qala Allah Ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah lah nama-nama yang indah, maka du'u biha, berdoalah dengannya. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dulu tentang dirinya bahwa dia memiliki nama-nama yang indah. Nanti akan dijelaskan di kaidah yang pertama, kenapa nama Allah itu indah. Kemudian Allah sertakan di sini dengan perintah fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya. Di dalam bahasa Arab, Pak, doa itu terkadang bermakna bermakna ibadah. Maksudnya apa ini? Doa bermakna ibadah. Maksudnya apa? Seluruh ibadah yang kita lakukan itu pada hakikatnya adalah harapan yang kita peruntukkan kepada Allah sekiranya ibadah itu diterima. Tidak ada satupun yang menjamin bahwa ibadah yang kita terima, Pak, ibadah yang kita lakukan, Pak, itu diterima oleh Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin ini sudah pasti, antum sudah jadi calon penghuni surga ini. Tidak ada. Ini merupakan sirrullah, rahasia Allah kepada hamba-hambanya, bahwa ibadahnya itu belum tentu diterima oleh Allah. Lantas kenapa kita disuruh terus beribadah kalau toh ternyata belum tentu diterima? Maka jawabannya, ibadah yang kita lakukan itu, Pak, itu adalah kebutuhan kita. Itu adalah kebutuhan kita, sebab kelancaran rezeki kita, sebab kebahagiaan kita. Allah tidak butuh sedikit pun ibadah yang kita lakukan. Kalau kita enggak ibadah, Allah juga enggak rugi. Yang rugi adalah kita. Karena kita sangat butuh kepada apa? Kepada ibadah. Ini kalau ibadah kita belum tentu diterima. Kalau ibadah kita ada satu yang diterima, Pak, maka ini adalah kabar gembira bagi kita. Karena ini adalah pertanda kita seorang yang bertakwa kepadanya. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima amalan dari kalangan hambanya yang bertakwa. Wa hadza yashmalu du'a al-mas'alati wa du'a al-ibadah. Jadi kata Allah fad'uhu biha ini mencakup dua hal, du'aul mas'alah yaitu permohonan dan du'aul ibadah. Jadi dalil yang menunjukkan bahwa doa itu bermakna ibadah, Pak, itu di surah Jin ayat 18. Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid ini milik Allah. Janganlah kalian beribadah di dalamnya plus juga beribadah kepada selain Allah. Yang pernah kita dengar ya, viral gitu, Pak, ada masjid di dalamnya ada orang-orang Hindu juga beribadah. Ini merupakan toleransi yang kebablasan gitu ya. Toleransi yang tidak benar. Karena masjid itu dibangun untuk ibadah, untuk takwa, mabniun ala takwa.
Sehingga kita nggak boleh memasukkan non muslim beribadah di dalam masjid. Meskipun boleh nanti gereja-gereja yang nggak lagi dipakai bisa digunakan untuk menjadi masjid. Tapi orang non muslim dilarang beribadah di dalam masjid, karena itu milik Allah Subhanahu wa taala. Fadu'aul mas'alati an tataqaddama baina yaday matlubika min asma'illahi ta'ala ma yakunu munasiban mislu an taqula ya ghafur ighfirli wa ya rahimu irhamni wa ya hafidu ihfadni wa nahwa dzalik. Du'aul mas'alah yaitu kita jadikan nama-nama Allah sebagai tawassul, Pak, sebagai perantara dalam memanjatkan hajat kita kepada Allah. Contoh kita minta apa ini? Minta rezeki. Maka kita bawa nama Allah ya Rozak, irzikni. Kita minta janda Palestina mungkin. Maka kita ya Wahhab, wahai yang maha pemberi. Tidak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sertakan nama-nama yang sesuai. Ya Rahim, irhamni, wahai yang maha penyayang, sayangilah aku, dan seterusnya. Wa du'aul ibadati, doa yang bermakna ibadah, maknanya adalah anta ta'abbada lillahi bimuqtada hadhil asma'i. Yaitu engkau beribadah kepada Allah sesuai dengan konsekuensi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fatakumu bitobati ilaihi li'annahu tawwab. Engkau bertobat kepadanya karena dia adalah tawwab, maha menerima taubat. Wa tadhkuruhu bilisanika li'annahu sami'un, dan engkau berzikir dengan lisanmu karena dia maha mendengar. Kalau ada orang yang berdalil seperti ini, Pak, saya itu berzikir dalam hati karena Allah itu Al-Latif, Al-Khabir, maha mengetahui isi hati seseorang. Boleh nggak kira-kira, Pak? Dia sambil mencet-mencetin tasbih digital ya. Dia pencet-pencetin dengan tangannya. Terus ditanya lagi ngapain, Pak? Lagi zikir. Kok nggak, lisannya nggak bergerak dikit pun? Iya, zikir dalam hati. Maka ini tidak benar. Karena amalan hati ada sendiri, amalan lisan ada sendiri. Sehingga amalan lisan tidak boleh dimasukkan ke dalam hati. Amalan lisan tidak boleh dimasukkan ke dalam hati. Jadi kalau Anda zikir dalam hati, Pak, itu tidak bernilai pahala sedikit pun. Bagaimana Anda pula tak kalah ngomel-ngomel dalam hati, sementara di dalam sholat, maka itu juga tidak dianggap. Kalau itu dianggap, maka sholat Anda batal. Karena orang yang sholat itu tidak boleh berbicara. Wa tata'abbada lahu bijawarika li'annahu al-basiru, dan engkau beribadah dengan anggota tubuhmu karena dia adalah al-basir, maha melihat. Wa takhshahu fi sirri li'annahu al-latifu al-khabir wa hakadha, dan engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala di saat sendirian karena engkau mengetahui dia adalah maha lembut, maha teliti, dan maha melihat gerak-gerik hambanya. Bahkan Allah maha melihat, maha mengetahui semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Allah tahu gerak-gerik semut tersebut. Wa min ajli manzilatihi hadihi wa min ajli kalamin nasi fihi bil haqqi taratan wa bil batili tin nasi'i anil jahli au ta'assubi taratan ukhra. Nah, dengan sebab alasan yang agung ini, penulis menulis kitab ini. Dengan alasan yang lagi, karena manusia dalam mengkaji dan membahas permasalahan nama-nama dan sifat Allah, ada yang hak, ada yang batil pula. Sehingga nanti kita dapati, Pak, ada kelompok-kelompok yang benar, ada pula yang sesat dalam permasalahan
nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahbabtu an aktuba fihi ma tayassara minal qawaidi rajiyan minallahi ta'ala ayyaja'ala amali khalisan liwajhi muwafiqan limardatihi nafi'an li ibadihi. Maka dengan sebab alasan yang disebutkan tadi, aku memulai menulis apa yang mudah dari kaedah-kaedah, berharap dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalanku ini murni hanya mencari wajah Allah, muwafiqan sesuai dengan keridhaannya dan memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa sammaituhu al-qawaid al-musla fi sifatihillahi ta'ala wa asma'ihi al-husna. Aku berikan judul kitab ini yaitu al-qawaid, kaidah-kaidah al-muslah. Muslah maknanya adalah al-fudlah, yang utama dalam sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang maha indah. Nah, ini merupakan muqaddimah atau pendahuluan dari penulis tentang kitab ini, yang mana kandungannya membahas nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.